Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mira Yudi Rohmaya dengan NIM 0901042410. Di sini saya akan memberi tutorial praktikum SPSS yang pertama, yaitu tabel dua arah. Langsung saja kita masuk ke analyze, lalu deskriptif statistik, lalu kita masuk ke cross tab, lalu pekerjaan wali. Kolomnya kita masukkan pendidikan wali. Jika sudah kita OK, maka akan keluar hasilnya seperti ini. Selanjutnya ada diagram batang simpel. Kita masuk ke graph, aplikasi dialog, bar chart, summary of graph simple. Summary of graph-nya kita centang, kita define. Lalu bar represent-nya percent of cases kita centang. Lalu kategori axis-nya jenis kelamin. Lalu kita OK, maka hasilnya seperti ini. Yang kedua ada diagram batang simpel. Kita masuk seperti tadi, graph, aplikasi dialog, bar chart, simple, summary of graph-nya kita centang, lalu kita define. Lalu bar represent-nya order statistik kita centang, lalu kita OK, maka hasilnya akan keluar seperti ini. Selanjutnya ada diagram batang cluster. Kita masuk ke graph, aplikasi dialog, bar chart, lalu kita masuk ke cluster, summary of graph-nya kita centang, lalu define, lalu end of cases-nya dicentang. Kategori axis-nya kita masukkan pekerjaan wali, define cluster by-nya kita masukkan pendidikan wali. Jika sudah kita OK, maka akan keluar diagram batangnya seperti ini. Selanjutnya ada diagram batang stacked. Kita masuk ke graph, aplikasi dialog, bar chart, cluster, summary of graph-nya kita centang seperti tadi, lalu kita define. Bar represent-nya, end of cases-nya kita centang, lalu kategori axis-nya kita masukkan pekerjaan wali, define cluster by-nya kita masukkan pendidikan wali, lalu kita OK, maka diagram batangnya akan muncul seperti ini. Selanjutnya ada diagram lingkaran simple. Kita masuk ke graph kayak tadi. Kita masuk ke graph, lalu aplikasi dialog, kita masuk ke pie, lalu percent of case-nya kita define, itu percent of cases-nya kita centang, lalu define classes by-nya kita masukkan jenis kelamin. Jika sudah, lalu kita OK, maka akan keluar diagram lingkarannya seperti ini. Selanjutnya ada diagram lingkaran simple. Kita masuk seperti tadi, aplikasi dialog, by, kita define, slice of represent-nya sum of variabelnya kita centang, kalau tadi persen. Selanjutnya variabelnya kita masukkan sum, lama belajar,
Selanjutnya bawahnya define class by-nya. Itu kita masukkan nama pelajar, lalu define class by-nya kita masukkan jenis kelamin. Jika sudah, langsung saja kita oke langsung, maka akan keluar diagram lingkarannya seperti ini. Selanjutnya ada diagram garis multiple. Kita masuk kayak tadi, kita masuk ke graph, lalu legasi dialog, kita masuk ke line, kita masuk ke multiple yang tengah, lalu value of individual cases-nya kita centang, lalu define, lalu lines represent-nya kita masukkan inflasi dan IHK, variabelnya kita masukkan periode, lalu di op maka akan keluar hasil seperti ini. Selanjutnya ada box plot. Box plot kita masuk ke graph kayak tadi, legasi dialog, kita masuk ke box plot, itu kita simple, kita define, variabelnya kita masukkan rata-rata uang saku per hari, kategori aksisnya jenis kelamin, lalu label casesnya nama. Jika sudah di op maka akan keluar hasil seperti ini. Selanjutnya ada scatter plot. Kita masuk ke graph kayak tadi, legasi dialog, lalu kita masuk ke scatter atau dot, lalu kita pakai simple scatter, define, nah lalu di aksisnya kita pakai X10, lalu X-aksisnya kita pakai lama pelajar. Jika sudah, langsung saja kita oke, maka akan muncul hasil seperti ini. Selanjutnya ada histogram. Histogram kita masuk seperti tadi, masuk ke graph, dikasih dialog, histogram bawah sendiri, lalu variabelnya pakai rata-rata uang saku, centang display normal kurvanya, lalu kita oke, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya ada piramida penduduk. Kita masuk ke graph kayak tadi, legasi dialog, kita masuk ke populasi. Nah itu get counts for variabelnya kita centang, kita masukkan jumlah penduduk, show distribution over kita masukkan kelompok usia, split by-nya kita masukkan jenis kelamin, kita off maka akan keluar piramid seperti ini. Selanjutnya ada diagram Pareto. Kita masuk ke analyze, kita masuk ke analyze, quality control, lalu kita pakai yang bawah, kita pakai simple, kita centang itu, lalu kita define, sum of variabelnya kita pakai ketidakpuasan, lalu kategori aksesnya dimensi kepuasan. Jika sudah, langsung saja kita off maka akan keluar hasilnya seperti ini. Jadi kurang lebih tutorial yang bisa saya berikan seperti itu teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam saya waktu memberikan tutorialnya, mohon dimaafkan.
Kurang lebih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.